Be phenomenal every day. Halo guys, kali ini saya akan membahas salah satu emiten yang zaman dahulu itu menjadi emiten primadonanya di IHSG. Nah, tapi zaman sekarang di tahun 2024 ini itu harganya sudah mencapai ya all time low-nya ya. Kalau teman-teman lihat dari HMSP emiten rokok ini dulu sempat menyentuh angka 5.000 ya. Nah, teman-teman bisa cek ya di chartnya itu sempat 5.000 lebih. Dan sekarang harganya itu tinggal Rp680. Nah, mungkin ada banyak yang berpikir bahwa wah ini harganya sudah tinggal hampir 10%-nya saja. Apakah sudah waktunya untuk masuk? Nah, teman-teman sebelum kita memutuskan untuk masuk, tentu kita kan harus analisa kan. Di sini saya akan memberikan analisa tentang HMSP. Apakah dengan harga sekarang itu sudah layak masuk atau tidak ya? Nah, sebelum masuk ke laporan keuangannya, saya akan membahas terlebih dahulu tentang cukai. Karena cukai ini salah satu faktor terpenting ya, terbesar dalam COGS-nya untuk emiten rokok. Di emiten rokok, pemerintah itu membuat peraturan ya, bahwa ada tabel untuk tarif cukai ya. Nah, ini teman-teman bisa cek ya. Ada namanya SKM, itu sigaret kretek mesin ya. Sedangkan SPM itu sigaret putih mesin. Nah, makanya kalau teman-teman cek ya di penjualannya HMSP itu dibagi menjadi 5 jenis. Sigaret kretek mesin, kretek tangan, sigaret putih mesin, dan sigaret putih tangan. Nah, untuk yang lainnya ini seperti rokok IQOS ya, jenis yang IQOS. Nah, di cukai ini sudah diatur. Untuk SKM, itu golongan 1 bayarnya di 2024 ini 1.231 per batang ya guys. Nah, apa sih maksud golongan 1 dan golongan 2? Oleh pemerintah diatur bahwa golongan 1 itu untuk perusahaan yang produksi rokoknya itu lebih dari 3 miliar. Kalau di bawah 3 miliar masuk ke golongan 2. Sama SPM itu golongan 1 lebih dari 3 miliar, kalau golongan 2 di bawah 3M. Untuk SKT, sigaret kretek tangan, kalau golongan 1 itu lebih dari 2 miliar. Golongan 2 500 juta sampai 2 miliar, dan golongan 3 itu di bawah 500 juta. Jadi pemerintah ini ingin mungkin supaya tidak ada monopoli pemain besar ya. Jadi semakin besar kapasitas produksinya itu sama pemerintah dikasih cukai semakin tinggi. Nah, dari situ kita mulai masuk ke laporan keuangan HMSP. Di sini saya tarik data sejak tahun 2012. Kenapa? Karena kita harus mengetahui histori perkembangan ya. Untuk emiten yang kita ingin investasikan itu dari masa lampaunya dulu supaya kita tahu sejarahnya. Nah, di tahun 2012 dengan revenue 66 triliun ya, porsi COGS atau HPP-nya itu 48 triliun atau setara 72%. Nah, terus jadi gross profit-nya dia 18 triliun atau setara 27%. Porsi pita cukainya itu 28 triliun ya, atau setara 59% dari total COGS-nya. Net profit yang dihasilkan dengan revenue 66 triliun itu net profitnya 9,9 triliun. Artinya setara kurang lebih 15% lah, 14,93%. Nah, di 2013 angka ini tidak terlalu bergerak. Teman-teman bisa lihat ya, COGS-nya masih 73% ya, gross profitnya 26, cukainya juga 56%, net income-nya juga 14,4% ya. 2014 ini ada pergerakan ya, di mana COGS-nya naik ya, jadi 74%, kemudian net income-nya juga naik, net income-nya jadi turun, 12,62. Nah, di tahun ini pun, 2014 ini pun, cukainya ini sudah naiknya luar biasa ya. Dari 56% porsi COGS-nya, 2014 ini menjadi 70%. Nah, di tahun 2015 juga masih 70%, sehingga net profit-nya itu tergerus ya. Jadi teman-teman bisa melihat korelasi ketika pita cukai itu naik terus, maka dia akan menghantam net income-nya. Beserta ya gross profit margin-nya juga kena kan. Gross profit margin-nya juga ikut turun. Nah, gross profit margin turun juga net income-nya juga turun marginnya. Di tahun 2016 itu cukainya itu turun. Menjadi persentasenya ya, persentase terhadap COGS-nya turun menjadi 59%. Nah, sehingga net income-nya dia naik menjadi 13,37%. Nah, teman-teman juga di sini itu saya juga memberikan faktor growth ya, growth revenue. Jadi dari 66 triliun ke 75 triliun artinya growth 13%. Kalau dari 75 ke 80 growth-nya 8% dan seterusnya ya.
Nah, teman-teman bisa cek ya, di tahun 2019 ya, secara revenue growth, nah revenue growth-nya itu minus ya. Dia pertama kali mengalami minus revenue growth itu di tahun 2019. Dari 2018 106,7 triliun menjadi 106 triliun. Nah, ini salah satu sign yang cukup berbahaya, di mana ada apa yang terjadi di tahun 2019 ini. Dengan revenue yang minus ini, dia masih menghasilkan net profit margin itu 12,94%. Nah, terus di tahun 2020, dia revenue growth-nya itu juga kembali minus. Saat ini pandemi ya, tinggal 92 triliun. Dia minus 13% ya. Net profit margin-nya itu ambles, tinggal 9%-an saja. Nah, kalau kita teruskan sampai tahun 2023 ini, revenue-nya memang secara revenue pulih ya. Dia sudah 115 triliun. Artinya sudah jauh dari sebelumnya yang tertingginya 2019 kan 106 triliun. Tapi secara net profit margin-nya dia tinggal 6,9% di tahun 2023 ini. Nah, teman-teman lihat ya, beban COGS-nya itu sudah mencapai 83% ya. Nah, ini cukainya juga porsinya sudah mencapai 65%. Di Q2 2024 ini sudah rilis, di mana ternyata beban COGS-nya itu kembali naik ya, menjadi 84,9%. Beban cukainya itu naik lagi ya, 68%, sehingga net income-nya, marginnya itu tinggal 5,7%. Jadi dia ya, dari revenue selama Q2 ini 57 triliun, cuman bisa menghasilkan profit 3,3 triliun ya. Nah, ini salah satu alasan dimana kenapa kok investor itu buang barang ya. Karena dia melihat bahwa, wah ini ternyata masih belum pulih industri rokok ini. HMSP ini kinerjanya juga masih belum pulih. Mungkin kalau kita seorang trader, kita hanya melihat chart, kita tidak terlalu mengetahui hal-hal seperti ini kan. Karena ya fokusnya hanya membaca chart. Tapi dengan kita membaca laporan keuangan, kita bisa tahu kondisi dalamnya suatu perusahaan. Nah, terus apa sih yang akan dilakukan oleh si HMSP ya dengan menghadapi situasi seperti ini? Kalau kita lihat dari penjualannya ya, dari sini segmen penjualannya. Nah, di tahun 2012 dan 2013 penjualannya itu dicatatnya seperti ini, guys. Makanya kok saya kosongin karena pencatatannya berbeda. Dia masih mencatatkan penjualan berdasarkan ini ya, perusahaannya, PT Philip Morris Indonesia, Internasional, Produk, terus Malaysia dan seterusnya. Nah, saya mulai catat itu di tahun 2014 karena penjualannya itu sudah dipisahkan per produk seperti ini, SKT, SKM, berapa-berapanya. Nah, di tahun 2014 kalau teman-teman cek ya memang yang mendominasi itu selalu SKM, sigaret kretek mesinnya, mencapai 60% ya. Yang kedua sigaret kretek tangannya 23, kemudian SPM-nya putih mesin 12 triliun ya, atau setara 15%. Nah, apa yang dilakukan oleh HMSP kalau saya cermati ya, dia mulai menaikkan angka dari SKT-nya. Nah, kalau teman-teman cek ya, di tahun 2019 SKT-nya sama SKM-nya kan 74 triliun, SKT-nya 19 triliun. 2020 kan penjualannya turun nih, tinggal 61, SKT-nya tapi naik menjadi 21. 2021 SKN-nya memang naik lagi 65, SKT-nya juga naik. 2022 SKN-nya 72 triliun ya, SKT-nya juga terus naik ya, 27 triliun. Dan yang kita di 2023 perbandingan antara SKN dan SKT-nya itu sudah hampir 1:2 ya. 68 triliun berbanding 35 triliun. Padahal kalau teman-teman lihat sebelumnya 2019 itu SKM-nya berbanding SKT-nya itu 1:3 lebih ya. Di tahun 2023 itu sudah nggak sampai 1:2. 35 triliun berbanding 68 triliun. Nah, mengapa dia melakukan hal ini? Kalau kita cek ya di cukai, di mana SKT golongan 1 itu cukainya kan cuman 400 saja, 461 di 2023 dan 483 di 2024. Tapi untuk SKM itu cukainya 1.200 ya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan produk yang dihasilkan dari SKM, tentu harga jualnya itu kan lebih tinggi daripada produk untuk SKT kan. Kalau dia melakukan ini, harapannya volumenya besar dan marginnya itu kan juga akan meningkat. Tapi kalau teman-teman cermati ya, di tahun 2024 ini, volume SKP-nya itu sudah tinggi, lebih tinggi lagi ya, 18 triliun, SKM-nya kan 33. Kalau ini saya kali 2, 18 kali 2 kan 36. Berarti rasionya itu sudah tidak sampai 1:2, sudah mengecil lagi di tahun 2024 ini. Namun,
marginnya itu masih tidak bergerak ya guys. Jadi masih 5,73%. Jadi dengan dia mendongkrak SKT, ternyata tidak berimplikasi ke marginnya. Net profit marginnya ini tidak bertambah. Nah, hal ini yang menjadi kita kan mesti berpikir, oh kenapa kok bisa begitu? Berarti si HMSP ini, dia dulu mungkin mempunyai mood itu brand ya. Artinya orang ya cenderung, oke, kalau saya rokok HMSP ya pakai HMSP terus rokoknya. Terus terang saya bukan perokok ya guys, jadi saya nggak mengerti secara detail untuk rokok jenis apa sih yang dipakai orang-orang atau rokok jenis apa saja HMSP yang luncurkan ya. Nah, tapi dari sini saya bisa menangkap bahwa pricing power dari HMSP ini sudah mulai memudar. Artinya, kalau dia takut menaikkan harga, sehingga menyebabkan marginnya itu berkurang. Nah, walaupun SKT-nya dia itu meningkat, ternyata net profit marginnya itu dia malah turun ya dari 2023. Nah ini ya, Q2 2023 itu kan 6,68% net profitnya. Sedangkan di 2024 ini juga mengalami penurunan tinggal 5,73%. Ya penurunan ini berarti ya si HMSP ini kalau dia menaikkan harga, dia takut pelanggannya itu hilang. Jadi otomatis harganya ditahan dengan cukai yang naik, ya dia mau nggak mau marginnya akan kalah. Nah, saya juga sempat berbicara ya dengan beberapa pemain rokok, mereka memang bilang bahwa ya beberapa tahun terakhir ini rokok-rokok ilegal atau rokok-rokok yang tanpa cukai itu juga merajalela ya guys. Nah, di situ juga menjadi salah satu challenge ya untuk perusahaan rokok. Sudah, kalau misalkan ada pabrik rokok yang kecil, dia kena cukainya kan rendah. Misalkan yang golongan 2 nih. Golongan 2 sama golongan 1 itu bedanya hampir 2 kali lipat ya. Yang satu 669, yang satu 1100 ya. Bahkan yang di 2024, yang satu 746, yang golongan 2 746, golongan satunya 1230. Jadi otomatis pabrik yang kecil dia itu punya bisa mempunyai pita cukai itu yang jauh lebih rendah daripada yang golongan SKM 1 kan. Jadi selain kena regulasi dari pemerintah, juga kena persaingan dari pabrik-pabrik kecil atau bahkan pabrik-pabrik ilegal. Nah, industri ini memang kalau teman-teman sekarang sudah mengetahui ini, tentu bisa membayangkan betapa susahnya para pelaku para pelaku bisnis di industri rokok. Makanya kalau kita lihat, loh kenapa sih kok Gudang Garam sampai bangun bandara? Ya mungkin karena dia sudah melihat bahwa, waduh, kalau saya terus di rokok terus, hanya mengandalkan rokok, sedangkan industrinya sunset seperti ini, ya berbahaya. Lebih baik dia mulai diversifikasi bisnis. Seperti Jarum pun kan, Jarum juga banyak melakukan akuisisi ataupun melakukan bisnis-bisnis di luar bisnis utamanya rokok. Nah, HMSC sendiri pun saya juga melihat sebenarnya dia juga melakukan inovasi ya dengan mengeluarkan produk IQOS ya. Namun, ya penjualan IQOS-nya ini masih too small ya, karena cuma 1 triliunan. Kalau kita bandingkan dengan yang backbone-nya, SKM dan SKT ini sudah 100 triliun. Artinya baru 1% aja untuk penjualan IQOS. Jadi kalau mau berharap IQOS ini untuk mengangkat HMSP itu juga susah di kondisi waktu dekat ya. Apalagi kita juga tahu bahwa market dari IQOS itu bukan market yang masanya banyak, yang middle low, enggak. Tapi marketnya itu middle A. Harga IQOS itu kan, kalau saya tanya teman-teman saya yang pakai IQOS, wah mereka malah bilang ya harganya itu sebenarnya mahal sekali ya. Jadi pecinta IQOS itu tidak akan bisa mengalahkan market dari yang SKM dan SKT ini, karena harganya sendiri itu sudah cukup tinggi. Nggak mungkin lah masyarakat middle ke bawah itu akhirnya pakai IQOS semua, itu sudah nggak mungkin. Dia yang mungkin itu malah berganti merek. Jadi dari rokok yang dulu mahal, dia mungkin lihat loh, rokok ini kok lebih murah, akhirnya dia switch ke rokok yang lainnya. Atas hal itu, kalau saya sendiri melihat sebenarnya walaupun HMSP ini ada di range harga 600-an lebih ya, 680, perusahaan ini masih belum terlihat bagaimana cara dia bisa turn around atau cara dia bisa menumbuhkan ya net profit maupun menumbuhkan revenue-nya, itu masih belum kelihatan. Salah satu hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan investor untuk membeli saham HMSP ini adalah faktor dividennya ya. Di mana HMSP ini kan terkenal membagikan dividen sangat besar, bahkan DPR-nya itu kan hampir 100% terus kan. Nah sebenarnya kalau saya pribadi itu malah tidak suka dengan emiten yang bagi dividen itu 100% terus ya, karena mereka sendiri juga sudah bingung berarti mau ekspansi kemana. Makanya ya uangnya dibagikan saja ke pemegang sahamnya kan.
Kalau memang kita lihat secara yield-nya, itu memang akan terasa tinggi karena sekarang ini kan harganya tinggal 690-an. Katakanlah seperti ini. Misalkan ya, Q2 2024 itu kan dia 3,31 triliun ya. Kalau Q4 atau akhir tahun nanti, ini berarti kurang lebih kali 2 kan, sekitar 6,6 triliun. Nah, kita bisa tahu langsung kira-kira berapa sih dividennya. Misalkan dibagikan semua 100%, 6,6 triliun ini, kita tinggal bagi dengan lembar saham yang beredar aja. 6,6 triliun, oh ini sorry, 6,6 miliar. Nah ini ya, kita bagikan lembar saham yang beredar kurang lebih berapa sih HMSP ini? HMSP ada sekitar 116 miliar lah ya, kurang lebihnya. 116 miliar. Nah ini. Nah berarti kurang lebih itu dividennya itu 56 per lembar saham. Dengan dividen 56, kalau kita beli di harga 680, ya kita bagi 480. Nah, yieldnya ini sebenarnya memang terlihat cukup besar ya, 8,3%. Nah, sebenarnya kalau masih ada investor yang mau membeli ya, salah satu-satunya alasan ya karena dividen yield ini. Tapi teman-teman juga harus hati-hati. Mengapa? Karena kalau sampai si HMSP ini tidak berhasil meningkatkan net profit margin atau bahkan terus turun ya, maka dividen itu akan terus menurun kan. Karena kalau labanya menurun, ya tentu dividen payout-nya juga akan menurun kan. Yang dividen yang dibagikan juga akan menurun. Nah, itu yang teman-teman juga harus hati-hati. Satu lagi juga saya akan membahas secara singkat, itu ada emiten rokok yang cukup menjebak ya, yaitu Wismilak, WIIM. Nah, teman-teman juga mungkin tahu bahwa Wismilak ini agak berbeda dengan HMSP karena dia selain ada sekretek mesin, sekretek tangan, dia juga ada jual ini ya, filter, cerutu, dan yang lainnya. Terutama yang bagian filter. Ini 754 M. Nah, kalau teman-teman lihat waktu kemarin ya, di mana si Wismilak ini banyak sekali yang terjebak ya guys. Jadi mereka banyak investor tuh yang masuk ya, bukan investor, lebih tepatnya trader ya atau spekulator. Itu yang masuk ke saham Wismilak itu di level 2000-3000-an ya. Bentar, ini saya kasih lihat ya untuk secara pergerakan chartnya. Nah, Wismilak ini kan sempat naik luar biasa di tahun 2023 kemarin, 3.800, kemudian sekarang hancur kan, tinggal 1000-an. Nah, ini banyak sekali orang yang terjebak. Kenapa sih? Kok Wismilak ini mulai dibuang? Padahal kemarin itu sempat naik luar biasa. Nah, teman-teman kan tahu bahwa aturan untuk cukai itu ada golongan 1 dan golongan 2. Kalau kalau produksinya SKM-nya nih, misalkan sudah lebih dari 3 miliar batang, dia akan naik kelas, upgrade ke golongan 1. Nah, kemarin Wismilak itu mendapatkan keuntungan luar biasa. Kenapa? Karena dia itu masih masuk di golongan 2, baik untuk SKM dan juga untuk SKT-nya. Nah, ini saya kutip dari website ini ya, sahamdaily.com ini. Ini penjualan untuk Wismilak. 2023 dia itu 2,8 triliun batang. 2022 itu 2,9 triliun ya. 2021 2,3 triliun, 2020 1,4 ya. Jadi dari 2019 800 juta ke 2022 2,9 triliun, dia naiknya kan kencang produksinya dengan SKM golongan 2 dia. Tapi begitu dia sudah sampai angka 2,9 triliun batang produksinya, kalau saya jadi pemilik Wismilak, tentu saya akan berpikir, wah ini kalau saya genjot di atas 3M, saya langsung naik kelas ke golongan 1. Saya naik kelas ke golongan 1, kena cukainya langsung ngoncrot. Ya, dari 700, kalau dulu 2023 dari 669 ke 1101 kan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh si Wismilak? Tentu kalau pengusaha, dia akan menghitung. Daripada ini tak naikkan, ya kan? Tak naikkan di atas 3M. Iya, kalau di atas 3M-nya itu bisa banyak. Misalkan jadi 30M. Kan nggak mungkin langsung naik 10 kali lipat. Misalkan dia daripada menaikkan dari 2,9M jadi 3,1 atau 3,2M, ya sekalian ditahan aja. Nggak usah di atas 3M. Nah, investor pun bisa melihat hal ini gitu loh. Jadi dia tahu bahwa, Wismilak ini dia sudah di utup-utup ya. Sudah di ujung batas untuk naik kelas ke golongan 1. Nah, sedangkan sebagai seorang pebisnis, dia tentu nggak akan dinaikkan kelas itu kalau dia dirasa tidak menguntungkan gitu loh. Saya pun nggak yakin 2024 ini akan dibuat di atas 3 miliar batang. Lebih baik dia menahan produksinya malahan kan.
Nah, atas hal itu, mengapa kok saham Wismilak ini ya, menurut saya ya waktu kemarin 3.000 itu ya dia ibaratnya itu ujungnya ya. Kalau kita berharap dia ke 3.000 lagi ya tentu itu akan sangat amat susah ya bagi si Wismilak. Kecuali nanti misal nih dia ternyata penjualan filternya ini luar biasa kenceng ya. Bisa sampai berkali-kali lipat lagi 2 triliun, 3 triliun sehingga profit margin yang dihasilkan juga bisa besar. Karena kan filter ini berbeda perpajakannya dengan tadi ya SKM, SKT segala macam. Nah, itu yang menyebabkan si Wismilak ini ya dia terhenti kenaikannya karena dia sudah mencapai maksimum untuk menaik kelas ke golongan 1. Begitu dia golongan 1 dia akan head to head nih lawan Sampurna, lawan Gudang Garam ya. Dimana ya kalau Sampurna dia pasti maunya ya nggak mungkin dia mau prioritas ke golongan 2 karena produksi batangnya itu kan sampai 80 miliar lembar. Sampai 80 miliar batang. Nah, jadi kesimpulannya, walaupun harga emiten-emiten rokok ini sedang turun terus-menerus ya, dan sekarang mungkin kalau teman-teman lihat di chartnya itu sudah harganya itu di bottom sekali, all-time low-nya, saya pribadi masih belum mau untuk membeli emiten rokok ya, karena belum kelihatan ya potensi growth-nya dia ke depan atau turnaround-nya itu bagaimana, itu masih belum ada bayangan dan masih belum terrefleksikan di kinerja laporan keuangannya. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada teman-teman yang tertarik ya untuk membeli AMSP karena mungkin ya faktor dividend yield-nya yang terlihat besar sekarang? Nah, teman-teman bisa memberikan saran dan juga komentar di bawahnya. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat berguna untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.